Mohon kehadiran segenap warga jemaat. Demikianlah berita Majelis GKJ Sari Mulyo. Marilah kita masuk dalam ibadah sore hari ini. Yang melayankan firman pada kebaktian pukul 17.00 WIB adalah Ibu Farsijana Adinei Risakota PhD, Pengurus Pusat Studi Pembangunan dan Transformasi Masyarakat UKDW. Jemaat yang terkasih, hari ini kita menghayati dua peristiwa terkait dengan Tuhan Yesus. Yang pertama disebut dengan Minggu Palmarum. Yang kedua, Minggu Sengsara. Kedua peristiwa ini dapat dilihat sebagai satu kesatuan yang terhubung satu dengan yang lain. Minggu Palmarum menggelorakan semangat kegembiraan dalam menyambut Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem. Dalam liturgi saat ini, kita menunjukkannya melalui daun-daun palem yang kita kibarkan. Minggu Sengsara mengingatkan bahwa pada hari-hari ke depan, derita demi derita mulai dialami Yesus dengan puncak kematiannya di atas kayu salib. Semua itu dilakukan karena kesetiaan Yesus kepada Bapa. Marilah kita bangkit berdiri dan memuji kebesaran Tuhan Yesus. Dengan bangkit berdiri, mari kita angkat daun palma kita. Mari kita angkat, sebab seperti ada tertulis, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Pikiranmu tak terselami, pikiranmu tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, ku sembah Tuhan, hanya Engkau Tuhan, semuanya Kau tetaplah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Mari sekali lagi ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya.
tergoyahkan. Tak tergoyahkan, kau tetap. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Minggu Palmarum kita rayakan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Masih dengan bangkit berdiri. Shalom. Shalom. Coba lebih pakai senyumnya lagi. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kiranya hari ini kita semua sehat dan bersuka cita. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk memberi salam kasih terhangat kepada saudara di samping kanan dan kiri, depan dan belakang. Luar biasa ya. Tuhan telah mengumpulkan kita di tempat ini. Puji Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan saja. Dan hari ini kita akan merayakan Minggu Palmarum dan menghayati Minggu Sengsara Tuhan Raja kita Yesus Kristus dengan bersama-sama menanggalkan beban dan kesedihan kita serta memakai jubah pujian. Mari kita sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Mari kita kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia.
puji-pujian. Karena siapa? Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Baik, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk lebih bersemangat lagi. Kali ini jemaatnya yang lebih keras ya. Kita akan pujikan bagian refnya. Dan gunung-gunung siap ya? 1, 2. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Dengan seluruh pemusik kita memuji Tuhan kita. Dan gunung-gunung. Sorak-sorai memuji Dia. Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Sabda kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Setelah Yesus dielukan di Yerusalem, kemudian banyak orang kecewa karena Yesus ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Sehingga dengan mudahnya berseru, salibkan Dia, salibkan Dia. Padahal sebelumnya mereka berteriak, Hosana bagi Sang Raja. Hari ini bukan sebuah kebetulan. Kita semua berkumpul, bertemu. Tuhan mengumpulkan kita di tempat ini. Mari kita bersama-sama berefleksi dalam peristiwa ini. Apakah kita masih tetap setia saat hidup kita tidak sesuai dengan harapan? Dan apakah kita tetap percaya rencananya selalu indah dalam kehidupan kita? Saya mengajak kita semua untuk berdoa pribadi, dan kemudian saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa,
kami bersatu dan bersama memohon ampunan-Mu Tuhan. Karena dalam dosa-dosa kami, dalam setiap kesalahan kami Tuhan, Engkau melihat dan Engkau tetap mengasihi kami. Engkau mendengar setiap ucapan jahat dalam bibir kami. Namun Engkau tetap mau mendengarkan kami dengan kasih. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang bersalah terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena dosa kami Tuhan, Engkau rela berkorban di kayu salib. Kami percaya Tuhan, Engkau setia dan rencana-Mu indah bagi kami. Amin. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh Kudus-Mu Tuhan. Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh murja, dan berharap. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi kita pujikan, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu
Berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambil dari Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita bersyukur karena oleh bilur-bilur darahnya kita bisa sembuh, kita diselamatkan. Sebab kasih-Nya yang begitu besar bagi seluruh ciptaannya. Mari kita pujikan, ingat kasih. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkan, kasih menyelamatkanku. Bukan
sembuhkan. Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus Berikut ada persembahan angklung dari wilayah 2 dengan pujian Pikul Salib, besarlah untungku dan hidupku bukannya aku lagi.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, indah ya, seperti ada suara gema. Dan marilah kita berdoa minta Roh Tuhan seperti angin yang membawa suara bambu ke dalam gedung ibadah ini untuk memimpin kami, memberi hikmat dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Allah kami yang hidup, Allah dalam Yesus Kristus, Roh Tuhan, Roh Kudus yang mengalir seperti angin yang membawa suara bambu yang mewartakan kemuliaan Tuhan, gunung-gunung yang memuji Tuhan, alam semesta yang menaikkan syukur kepadamu. Kami pun adalah umat Tuhan di GKJ Sarimulyo, datang bersekutu, memohonkan kerendahan hati dari Allah sendiri, supaya ketika kami membaca firman Tuhan, kami mengerti dan kami juga diberikan hikmat untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap mendengarnya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita semua membuka Alkitab, kalau ada Alkitab, atau juga mobile phone. Alkitab saya sangat tua, dari masih remaja di Yogyakarta. Dan saya selalu menggunakan Alkitab ini untuk membaca karena ada banyak sejarah di sini. Ayo buka Alkitab dan kita membaca bersama dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Sudah? Baik, ada juga di screen ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betsfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru kepadanya, "Hosana bagi anak Allah, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea."
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Shalom, sugeng sonten. Selamat sore. Semua tertawa karena kok saya bisa berbahasa Jawa. Kulo saged basa Jawi. Bagaimana perasaan ibu dan bapak ketika melambai palem, daun palem ini? Bagaimana perasaannya? Senang. Ibu-ibu dan bapak-bapak mau tahu perasaan saya ketika melambai dan melewati palem, daun palem yang diletakkan di karpet itu. Saya hampir tidak bisa berjalan karena saya lihat banyak orang juga yang menghindari untuk berjalan di karpet itu. Kita nggak layak untuk berjalan karena hanya Yesus yang berhak untuk diberikan palem itu seperti dikatakan dalam firman. Khotbah pada sore hari ini temanya yang diberikan kepada saya, alam pun berduka. Nah, ini bagaimana menghubungkan alam yang berduka dengan kegembiraan tadi, rasa senang, lagu-lagu yang kita nyanyikan. Kita semua bergembira pada Minggu Palmarum, yang ini adalah bahasa Latin ya, yang berarti daun-daun palem. Jadi pada minggu ini adalah minggu ke-6 dari masa Prapaskah. Dalam tradisi liturgi, mengikuti liturgi yang biasa dilakukan dalam gereja, daun palem itu mengingatkan seperti pembacaan kita dalam Matius 21 ayat 1 sampai 12. Di mana warga Yerusalem meletakkan apa yang mereka miliki dan daun-daun untuk mengizinkan Yesus lewat masuk ke Yerusalem. Yesus yang mengendarai keledai, bukan kedelai ya. Ini hampir mirip-mirip. Keledai muda. Jadi dalam tradisi daun palem, jemaat akan bawa pulang daun palem ini ke rumah dan menunggu sampai kering. Kemudian pada tahun depan itu dikumpulkan daun kering itu supaya dibuat abu untuk Rabu Abu. Nah, ini apakah Pendeta Gunawan punya rencana seperti itu? Di dalam tradisi, ini tradisi liturgi dari gereja. Jadi daun palem ini punya arti yang mendalam bahwa kita yang mendapat daun palem diberkati dan membawa pulang dan bersama dengan daun ini. Jadi daun palem itu tanda kegembiraan, dia akan layu dan juga rentan, akan layu dan mati. Ada 11 ayat dalam pembacaan firman Tuhan ya, yang tertinggal dalam ingatan dan perasaan kita. Bagaimana kita menggambarkan dan lihat sukacita di dalam duka cita yang juga muncul bersamaan di dalam pengalaman berjalan dalam Minggu Palem ini ya, Minggu Palmarum ini. Itu perasaan sukacita dan duka cita itu sama. Kalau saya bayangkan 2000 tahun lalu, mereka yang menerima Yesus itu melakukannya secara spontan. Ya, Yesus masuk, mereka tiba-tiba ingat, oh Yesus datang. Dan secara spontan
mereka mengambil daun palem, apa saja yang ada, karena Yesus mengendarai keledai. Dan mereka ingat apa yang dikatakan oleh di dalam Alkitab ya, di dalam Alkitab Hebrika, Alkitab dari orang Yahudi. Ada cerita dari Nabi Zakaria bahwa seorang raja yang akan naik keledai dan raja itu lembut. Jadi orang-orang sudah ingat di dalam cerita itu ketika mereka lihat, oh kok mirip seperti yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Jadi langsung mereka membuat arak-arakan dan membuat prosesi di mana seorang raja layak untuk melewati daun-daun palem dan semua yang didekorasi oleh jemaat atau warga Yerusalem. Kalau kami sudah tahu bahwa pasti ada kemuliaan di dalam proses Yesus masuk Yerusalem sebelum masuk masa penyaliban. Tapi pada waktu itu banyak yang belum mengerti tentang itu. Jadi sukacita mereka itu sukacita yang sangat penuh. Nah, Zakaria menggunakan istilah dalam bahasa Ibrani, kata ani, yang menunjukkan lemah lembut. Dan kata ini artinya juga miskin, ya, menderita, rendah hati, bersahaja. Tetapi ketika Matius menjelaskan kata lemah lembut di dalam Matius yang kita baca 21, yang digunakan adalah lemah lembut dalam bahasa Yunani, yaitu praus. Yesus masuk Yerusalem sebagai seorang raja yang lemah lembut mengendarai keledai, bukan mengendarai kuda seperti seorang pemimpin pasukan perang. Dan kata praus dipilih oleh Matius untuk menjelaskan kelemah lembutan Yesus, hatinya yang lembut itu. Nah, ini kata praus saya pernah juga menjelaskan di sini kata praus. Itu sama dengan di dalam Matius 5 ayat 5. Berbahagialah mereka yang lemah lembut karena akan memiliki bumi. Kata praus digunakan di dalam Alkitab terutama di Matius untuk menjelaskan tentang bagaimana kuda yang liar dijinakkan sehingga dia bisa menjadi indah, patuh, cantik. Ada keteguhan, ada kekuatan di sini. Jadi sifat-sifat karakter Yesus yang menunjukkan bahwa hadapi perjalanan yang kemudian akan bertemu dengan masuk dalam penyaliban, dihadapi dengan bersama Tuhan. Ketekunan, kekuatan, keteguhannya Yesus hadapi bersama. Ini tepat dengan kata praus, karakter Yesus. Walaupun Yesus tidak menggunakan kuda, tetapi karakter di dalam kuda dari kata praus ada di dalam sifat lemah lembut Yesus. Sangat menarik sekali bahwa otoritas surgawi yang penuh yang dimiliki oleh Yesus dinyatakan langsung bahwa Yesus mau melepaskan hak-haknya sebagai Allah yang datang ke dalam dunia, termasuk juga mengendarai keledai tersebut. Raja yang dinantikan oleh orang banyak ada seorang pelayan rakyat yang melakukan keadilan dengan kerendahan hati. Yesus bertemu dengan banyak orang dan melakukan pelayanan penyembuhan. Yesus bertemu dan melakukan banyak pelayanan yang membawa sukacita tetapi kontroversi, menjadi satu kekhawatiran bagi para pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus.
Yang saya mau hubungkan untuk melihat bagaimana kelemah lembutan Yesus itu bisa menjadi satu kekuatan dari tanpa meninggalkan peran atau sifat kealahan. Yesus datang dan hidup sebagai manusia. Di PA wilayah 3 baru saja kita membahas tentang perikop dari Filipi yang dipimpin oleh Ibu Dewi, Filipi 2 ayat 7. Dan saya pikir ini sangat menarik sekali untuk melihat hubungan antara kelemah lembutan Yesus dengan apa yang dijelaskan di dalam Filipi 2 oleh Paulus tentang Allah yang mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia. Kata mengosongkan itu dari bahasa Yunani artinya keno, artinya mengosongkan, dan mengosongkan diri kenosis. Itu menunjukkan bahwa kemegahan surgawi ditinggalkan. Ia adalah hamba yang dalam bentuk tertinggi dengan sifat lemah lembut yang tadi sudah dijelaskan, merupakan satu kesadaran yang dilakukan, diterima sampai menjadi satu ketaatan karena kasihnya kepada manusia. Dalam masa prapaskah ini kita belajar untuk mengosongkan diri, ya. Apakah ibu bapak mengerti mengosongkan diri? Ada calengan, ya. Terus setiap upaya untuk mengosongkan diri, calengan itu harus diisi dalam bentuk uang, ya, sebagai tanda. Mengosongkan yang Yesus alami lebih dari mengosongkan seperti yang kita pikirkan. Mengosongkan yang Yesus alami tidak bisa diganti dengan cara apapun. Saya melihat cara Yesus mengosongkan diri itu seperti tanaman jati. Ketika musim panas, daunnya rontok. Mau membesarkan diri, tubuhnya, jadi batang jati itu dimakan oleh rayap. Sampai tinggal galenya, bagian kambium yang mendalam. Itu seperti mengosongkan diri. Dalam Alkitab, cara-cara kita untuk mengerti tentang bagaimana Allah yang Maha Tinggi mengosongkan diri menjadi manusia diperlihatkan menggunakan tanda-tanda dari alam semesta. Keledai adalah alat transportasi yang paling penting bagi orang miskin karena mengangkat beban. Jadi tanda-tanda itu ada untuk kita belajar karena manusia sangat sulit untuk mengerti bagaimana mengosongkan diri. Apalagi kalau diri sendiri mau mengosongkan diri, sulit sekali. Tapi saya katakan di dalam PA, kiblat kita adalah ke Yesus Kristus. Cara Yesus mencapai kelemah lembutan, cara Yesus mencapai pengosongan diri, itulah cara yang kita harus jalani. Suami saya selalu bilang, saya tidak bisa mengubah Farsiana. Kami sudah menikah hampir 30 tahun. Suami bilang, saya tidak bisa mengubah Farsiana, Nona, tidak bisa. Dan saya bilang, iya memang kita tidak perlu mengubah siapapun. Tapi kita diubah oleh Yesus. Kita diubah oleh Allah. Kalau kita mau, Allah mengubah kita. Hanya Allah yang bisa mengubah kita. Hanya Allah yang bisa mengubah kita untuk mengerti mengapa kita diberikan tanggung jawab berada dalam keluarga. Mengapa kita menjadi anak dari orang tua kita yang kelihatan rapuh. Mengapa kita menjadi suami istri yang kelihatannya galak atau yang penuh kasih. Kita diberikan oleh Tuhan anugerah
Ayo saya mau coba lihat kembali. Masing-masing pegang palem. Coba diamati palemnya. Hanya ini yang bisa kita belajar di sini. Karena ada palem. Terima kasih Pak Gunawan ya. Coba lihat. Anda punya palem nggak di rumah? Punya. Kemarin itu saya ada pimpin PA di GKI Palian di Gunung Kidul. Dan salah satu tim relawan Pak Gunawan dari Klasis Jogja Utara katakan, sekarang ini jemaat mencari palem susah sekali. Karena palemnya sudah tidak ada, pohon palemnya sudah ada. Ketika Anda pikirkan palem menyentuh daun-daun ini, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda pikirkan tentang ini? Kita pikir tentang Yesus, tapi kita pikir juga tentang, ya tadi, apakah palem ini ada? Apakah saya pernah menyentuh palem ini? Apakah saya kenal palem? Apakah saya kenal tanaman ini? Ketika saya menyentuh ini, saya pikirkan tentang karbon. Apakah palem ini memberi oksigen kepada saya? Kalau saya menanamnya, kemudian akan saya pakai pada hari Palmarum, Minggu Palmarum untuk beribadah bersama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah hubungannya dengan alam pun berduka. Jadi alam yang dipakai tanda-tanda oleh warga Yerusalem ketika mereka menyambut Kristus, itu seperti memberi diri. Biarlah kami yang menyambut Yesus. Biarlah kami yang berkorban, diletakkan supaya Yesus bisa melewati. Kami juga bagian dari penyelamatan Allah. Anda tahu bahwa dalam penciptaan, tanaman itu diciptakan pada hari ketiga sebelum benda-benda terang. Sebelum benda terang itu tanaman sudah diciptakan. Tujuannya apa? Karena pada proses penciptaan dunia ada banyak sekali gas-gas yang macam-macam di atmosfer. Gas-gas itu harus pergi dulu, dinetralisasi. Siapa yang akan menetralisasinya? Tanaman. Tanaman inilah akan menetralisasi gas-gas itu. Jadi gas-gas itu diserap oleh tanaman, makanya disebut serapan karbon. Itu diserap, ditarik dari langit turun ke bumi. Luar biasa, kita nggak pernah bayangkan kalau kita menanam satu pohon, berarti kita itu membuat pemulihan udara sampai ke langit, sampai ke atmosfer. Hanya satu pohon. Saya tadi minta Pak Imam tolong bawa HP supaya saya mau nyontek lihat bagaimana serapan karbon dari palem. Nah ini, palem ini lingkaran diameternya 15 cm, itu masih kecil karena dia memang volume karbonnya kurang. Tapi ketika dia mulai besar, 40-50, volume karbonnya besar, serapan karbonnya besar. Dia bisa memberi oksigen, dia bisa memulihkan udara. Lihatlah hubungan antara Yesus yang memilih untuk diterima oleh palem-palem dengan alam sekarang ini. Kita merayakan kebangkitan, kebetulan GKI, Sinode GKI dan GKJ menetapkan tema kebangkitan Yesus untuk memulihkan keutuhan ciptaan, pasca ekologi. Jadi saya bilang Pak Pendeta, pasca ekologi kok kayaknya sama dengan visi dan kerjanya Yayasan Gereja Jati Rasa.
Dan pada hari Sabtu kemarin Yayasan Gereja Jati Rasa 11 tahun berumur. Usianya 11 tahun. Dan hari Sabtu itu kita ada Zoom dengan gereja-gereja di Papua yang mengikuti program seminar perubahan iklim dan transformasi ekonomi hijau. Dan dari program di Zoom itu kami belajar. Jadi saya datang pada tanggal 28 November tahun lalu melakukan seminar membawa biji nyamplung. Ada 30 setiap kelompok. Dan pohon bibit nyamplung itu dari bibit menjadi benih sudah jadi. Salah satu ibu namanya Ibu Sofia dari Klasis Port Numbai katakan, saya tidak pernah bikin biji dari biji untuk membuat benih supaya saya bisa tanam. Ini pertama kali saya berproses bersama-sama dengan biji sampai dia menjadi benih. Dan kemudian dia akan siap menanam, memberi ke gereja-gereja. Dan kemudian saya jelaskan, Ibu, ini adalah berkat Tuhan kepada Ibu. Dia bilang saya terharu. Saya harap mahasiswa teologi juga akan melakukan hal yang sama. Ya, kalau gereja GKJ Sarimulyo adalah gereja pasca ekologi, saya berharap setiap anggota akan buat bibit. Satu biji untuk membuat benih dan merelakan arealnya untuk menanam satu pohon. Karena ternyata pohon itu akan berhubungan langsung dengan langit, memulihkan udara, dan disitulah Anda berhubungan dengan Tuhan. Karena Anda ingat bersama daun palem yang dipilih oleh Yesus sebagai tanda kehidupan yang akan Yesus jalani sebelum datangnya penyaliban dan kebangkitan Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kesimpulannya, sebagai gereja dan jemaat, apakah dengan sangat jelas mendengar alam yang sedang berduka? Tadi kita gembira ya karena ada angklung. Kalau kita semua tidak mengerti bahwa pohon itu penting, mungkin dalam 20-30 tahun tidak ada lagi angklung yang bisa dinyanyikan. Karena pohon-pohon mati, tidak bisa melakukan fotosintesis karena udara, uap, dan suhu bumi naik terus. Sekarang sudah 1,5 derajat. Kalau naik terus, pohon-pohon tidak bisa melakukan fotosintesis. Sehingga suara angklung yang kita dengar, memuji Tuhan juga tidak bisa akan kita dengar. Maukah Anda memberi diri seperti palem ini? Memberikan tempat satu pohon saja dalam rumah, dalam arealnya untuk ditanam. Sebagai tanda kita berhubungan dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan mempersiapkan kita masuk di dalam masa sengsara di minggu depan ini. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Apabila Ibu Bapak ingin mendoakan saudara, sesama, doakanlah di dalam doa syafaat ini. Dan liturgi di dalam di dalam warta jemaat ada juga permohonan dukungan dalam doa bisa dibuka untuk mendoakan saudara-saudara kita, warga Adi Yuswo, warga yang sakit, warga yang berulang tahun, warga yang berulang tahun pernikahan, supaya kita saling menguatkan satu sama lain. Mari kita berdoa.
Ya Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Yesus yang telah menunjukkan kepada kami bagaimana menjadi manusia dalam kelembutannya sebagai seorang hamba yang mengosongkan diri, mengambil rupa dan tinggal bersama-sama dengan manusia, yang menghadapi masa-masa sulit dalam masa pelayanan di bumi dengan keindahan yang disambut oleh alam semesta. Terima kasih Tuhan karena pada sore hari ini kami boleh bersyukur bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga mendengarkan suara Tuhan, melihat keterlibatan alam semesta di dalam hidup kami. Daun-daun palem, bambu, suara yang indah datang dan menyentuh hati kami, mengingatkan kami kepada maksud Tuhan di dalam menyembuhkan bumi ini. Tuhan, Engkau menciptakan alam semesta, juga tanaman, binatang, dan benda-benda terang yang disiapkan sebelum kami diciptakan manusia. Tetapi kami lah yang telah merusak semua itu. Kami tidak sadar bahwa apa yang kami gunakan, tidak sadar bahwa apa yang kami pakai merusak lingkungan. Tetapi Tuhan, melalui ibadah ini kami diingatkan alam yang berduka karena menyambut Engkau yang juga akan masuk di dalam masa kesakitan, masa penyalipan. Sama juga dengan alam yang kami rusaki, yang kami tidak peduli, yang kami masa bodoh. Tuhan, tolong ampunilah kami supaya kami dihidupkan kembali dan punya tekad supaya kami bisa penuh hikmat, hidup bersama berdampingan dengan alam. Dalam doa syafaat ini, aku mau berdoa kepada pendeta Gunawan, pendeta Tulus, pendeta Edi, para majelis jemaat, para pelayan, para dokter dan juru rawat di klinik, dan semua pelayanan kasih yang dilakukan oleh gereja GKJ Sarimulyo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, supaya pelayanan dari GKJ adalah pelayanan yang diberkati dan memberkati jemaat, maupun menjadi witness, menjadi tanda kesaksian untuk masyarakat yang ada di sekitarnya, untuk umat-umat lain. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mohon terima kasih untuk waktu pada ibadah ini, dan ku mau berdoa pada warga jemaat yang hadir dalam ibadah ini, kiranya sukacita mereka dipenuhi. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang berbeban berat, kalau ada yang merasa bosan, merasa capek, Tuhan tolonglah Engkau hadir dan memberi mereka sukacita. Biarlah ada yang datang dan memegang tangan mereka, memeluk mereka, memberi sukacita, menguatkan mereka, supaya mereka menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Secara khusus kami mau berdoa, saya mau berdoa untuk warga Ade Lucia, Ade Yuswo yang terutama sakit. Mereka ada di wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, wilayah 5, wilayah 6. Kiranya Tuhan Yesus datang dan memberi mereka kekuatan. Secara khusus kepada pendeta Edi yang juga sakit, kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada pendeta Edi. Mau berdoa kepada warga yang sakit dalam pemulihan kesehatan, kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada mereka. Semua mereka yang ada di rumah,
biarlah mereka penuh sukacita dan keluarga dari mereka boleh melayani dengan penuh kasih. Warga yang berulang tahun dari tanggal 29 sampai 4 April dengan nama-nama yang ada dalam warta jemaat, Tuhan datanglah dan memberikan sukacita kepada mereka karena pertambahan usia yang sudah Engkau berikan. Kepada warga jemaat, Bapak dan Ibu yang berulang tahun pernikahan dari tanggal 29 Maret sampai 4 April, kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kepada mereka sukacita dan memberikan kesempatan untuk mereka dipulihkan lagi dalam pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Engkau sudah berikan pada kami, terutama bahwa kami diberikan kesempatan untuk membangun komitmen bersama di dalam melayani, di dalam peduli kepada alam semesta. Kiranya kami diberikan kesempatan untuk melakukannya, sehingga kami bisa mempunyai pengalaman pribadi dengan alam ini. Dalam nama Yesus, ku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita membawa persembahan dengan hati bersyukur didasarkan pada firman-Nya di dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai 14 yang demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan aku akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Jemaat yang terkasih, di dalam ibadah ini diedarkan 2 kantong persembahan yang berwarna hitam dan yang berwarna merah. Jemaat juga bisa memberikan persembahan melalui kiris yang telah tersedia di setiap tempat duduk di tempat ibadah ini atau di layar channel YouTube Info GKJ Sarimulyo. Persembahan dapat pula dikirimkan melalui rekening bank atas nama GKJ Sarimulyo. Mari kita mempersembahkan dengan sukacita persembahan ini dengan diiringi KJ 337 bait pertama dan ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia
berkat karunia. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Bumi yang hijau. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. semua jemaat berdiri. Itu semua jemaat bagi berdiri. Berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha. Itu semua berkat karunia. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baik, mari kita mengaturkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengucap syukur karena Engkau berkenan memberkati hidup kami. Engkau melimpahkan rezeki kepada kami hari ke hari hingga saat ini. Bahkan pada saat ini Engkau berkenan mendorong dan memberi kemampuan kepada kami untuk mengucap syukur kepadamu. Persembahan yang kami kumpulkan pada kebaktian ini berkati agar berguna bagi pelayanan kepadamu melalui gerejamu di sini. Ajar kami selalu mempunyai kerinduan untuk selalu bersyukur kepadamu dan menghayati segala berkat-Mu dengan penuh ucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui Ibu Farjiana, dan kiranya berkati kami mampu mempraktikkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, doa ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu yang kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita kembali ke kehidupan yang kita akan lakukan bersama-sama. Dan marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bagi jemaat yang berkenan untuk melayani dalam ibadah, dapat menghubungi kami yang sedang bertugas atau kantor gereja GKJ Sarimulyo. Mari kita melanjutkan ibadah kita hari ini dalam kehidupan kita dengan diiringi pujian Di Jalanku Ku Diiring. Sambil kembali mengangkat daun palma kita. Di jalanku yang berliku, Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan, selangkahku tak dari jalan di depanku, datang air yang segar. Dari jalan di depanku, datang air yang segar. selamat hari Minggu, selamat Minggu Palma, selamat sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.